warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asisten Kesra Jakarta Pusat, yang saya hormati Bapak Ketua MUI Jakarta Pusat, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek yang mewakili yang kita hormati, serta Ketua MUI, Ketua DMI tingkat Kecamatan Kemayoran dan Ranting, kelurahan-kelurahan, serta para bapak-bapak, saudara-saudara Ketua DKM Masjid Jajaran Kemayoran yang kemarin mungkin dianggap jadi anak nakal, ya, yang jumlahnya kalau tidak salah kemarin undangan 10, tapi ini undangannya jadi berapa tadi? 21, termasuk Al-Amir. Jadi kalau dibilang nakal jangan ada merasa gak enak. Al-Amir termasuk anak nakal. Ini semuanya kita ucapkan syukur, alhamdulillah, bahwa malam hari ini kita bisa bermuwajahah dalam rangka penyampaian barangkali misi-misi daripada penugasan oleh umarok kita, yang ini kebebanan bahwa dalam rangka menangkal virus yang sekarang sedang merajalela ini. Namun demikian kita juga dari para DKM, saya ingin juga menyampaikan, barangkali bukan mewakili, kalau toh mewakili nanti kurang, saya mohon maaf kepada DKM yang ada. Jadi kepada para bapak-bapak, memang landasan hukumnya ada, ya, bahkan sampai pada pagi-pagi hari atau dini sekali Bapak Kapolri itu sudah membuat maklumat, ya, yang sekarang juga sudah banyak dilaksanakan dan itu mengikat. Kemudian ada lagi dari himbauan dari Bapak Gubernur, sampailah pada, kalau nggak salah ini jadi pergubnya. Oleh karena itu tanggal 10 April kemarin adalah mulai berlakunya PSBB. Nah, sedangkan kepada kita semuanya mungkin, ya, bagi pengurus masjid ini mohon maaf saya menyampaikan Pak, jadi ya, kemarin mengadakan barangkali juga ada berbagai alasan, ya, alasan yang karena syar'i, ya, kalau Jumatan ninggalkan Jumat 3 kali kafir, nah, begitu, ada yang pendapat begitu. Ini mohon disikapi dulu dengan arif, ya, kepada bapak-bapak dari pejabat kita. Kemudian ada lagi yang menyampaikan bahwa tempat ini tempat terbuka, tahu-tahu kita tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi jamaah itu dari mana-mana datang langsung dohor. Lah dohornya, kalau begitu Jumat aja sekalian khotib udah memenuhi syarat. Tetapi itu untuk, ya, aturan-aturan yang dibikin oleh Kementerian Kesehatan memang juga dipatuhi, termasuk ini standar dari WHO yang bahwa itu masuk masjid tidak boleh berdempetan, kemudian disemprot, kemudian pakai masker, kemudian ya, yang lain-lain. Ini barangkali alasannya juga ada begitu. Ini kita brainstorming dulu, kita sampaikan dulu, nanti baru kita carikan pemecahannya. Ada juga yang menyampaikan bahwa daerah kita ini daerah hijau, kita sudah melangkah, ada sosialisasi atau ada kita ini namanya apa itu yang di lokal, ya, ada isolasi lokal, sehingga merasa bahwa ini pengamanan atau safety-nya sudah dilaksanakan. Nah, yang begini-begini mohon dari bapak-bapak, kejadian kemarin mari kita sikapi dengan arif, ya, dengan bijak. Untuk selanjutnya nanti kita melangkah kepada, ayo kita perbaikan yang kira-kira kebersamaan kita semuanya, kita rumuskan bersama, kita putuskan malam hari ini. Nah, itulah kira-kira alasannya. Satu contoh seperti di Al-Amir, Pak. Di Al-Amir kita sudah menyatakan tidak melaksanakan sholat Jumat.
Saya sudah wanti-wanti betul, itu tanggal 10. Nah, giliran itu kita datangnya sudah jam 12 kurang 10 menit, ini masjid sudah penuh. Ya kita juga kaget. Akhirnya apa? Lah kalau udah begini lohor ya sama dengan Jumat, ya udah waktunya bareng. Akhirnya khotibnya comotan. Ya, khotibnya dicomot yang ada saat itu. Khotbahnya 5 menit selesai. Ya. Nah, ini barangkali pelaksanaan ini kalau memang dianggap itu melanggar, ya kami terima dalam aturan-aturan dari peraturan yang dibikin. Nah, namun demikian ternyata dari pengurus, maaf saya ketua DKM-nya ini kebetulan lagi tetirah ini Pak. Saya ini pembinanya tapi ya merasa ini kebobolan ya. Tapi ya nggak apa-apa. Dan alhamdulillah Al-Amir dipopulerkan oleh adik kita dari Kapolsek, asrama polisi. Wah begitu populer. Anak saya itu kebetulan jadi nomor 2 itu Dirbimas di Polda Lampung. Pak Al-Amir Pak masuk YouTube. Saya nggak kaget, ya alhamdulillah saya bilang begitu. Anak saya yang kebetulan jadi Irwasda ya di Kalimantan Selatan, ya udahlah Pak, itu nanti disikapi dengan arif saja. Ya mudah-mudahan ikuti aja anjuran pemerintah. Ini kebetulan anak saya itu menyebar Pak. Ya yang terakhir itu anak saya yang di Sulawesi Barat. Wah ini hati-hati Pak, udah ini Bapak, Bapak udah pensiunal, saya bilang begitu. Oke, kita akan ambil sikap bahwa kita tetap sami'na wa ata'na, putusan-putusan yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Ya, yang kebetulan ulama kita ini juga mendukung betapa bahayanya virus ini. Tapi alhamdulillah berita terakhir ternyata profesor ahli yang menjual ini itu dari Amerika, itu orang Yahudi Pak. Sudah ketangkep dijual itu ke Cina, ternyata Cina beli itu bocor di Wuhan. Nah sekarang udah ketangkep, mudah-mudahan ini nanti bisa resepnya untuk bisa segera menangkal ini bagaimana Indonesia kita harapkan ya kebersamaan semua. Nah ini kembali kepada Bapak-bapak dan saudara sekalian. Jadi peristiwa Jumat kemarin akhirnya juga kita di Al-Amir melaksanakan tapi tidak lebih lama daripada ya sama dengan sholat zuhur berjamaah ya, berjamaah. Aturannya ternyata ya dari staf pengurus, anak-anak dari pengurus itu masuk pakai suhu ya, kalau kira-kira ternyata 38 Bapak keluar kembali begitu. Nah, kemudian pakai semprotan cuci tangan. Nah, tiap kamar wudhu juga sudah ada, ini baru jadi Pak kamar wudhu yang sebelah sana itu juga sudah dipasang itu gitu. Nah, kemudian untuk ini nggak lebih banyak dari jamaah ini kira-kira sholat Jumat kemarin itu ya, karena hanya masalahnya itu orang dari muter-muter naik motor tanya katanya masjid sana nggak ngadakan, masjid sana nggak ngadakan, satu udah nemplok di sini, kalau itu salat zuhur aja Pak jamaah di sini. Nggak tahu orang dari Sunter, orang dari Kelapa Gading, dari mana. Ini mau kita tolak kembali, ya barangkali ini juga rasanya kita tidak, ya nggak mampu. Bahkan kami sampaikan kepada petugas, karena kami juga tahu banyak jamaah itu yang pakaian preman. Kami minta, tolong kalau kami dari pengurus tidak mampu untuk membubarkan jamaah ini, kami beri mohon kepada bantuan kepada aparat untuk dia dengan bil hikmah wa mau'izatil hasanah dibubarkan. Ini peristiwanya begitu Pak. Mungkin nanti dari rekan-rekan pengurus DKM masjid lain pasti juga punya argumen masing-masing. Namun argumen ini bolehlah sekarang diutarakan. Setelah itu mohon dengan arif dan bijak Bapak-bapak nanti bisa menampung. Setelah itu ayo kita kebersamaan, insya Allah sama-sama menangkal, sama-sama tanggung jawab. Dari korban 2000 yang ada ini 1000 di antara 4000, 2000 di DKI gitu, 2000 di DKI. Tapi alhamdulillah mungkin masjid yang kemarin ngadakan itu masih hijau, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan insya Allah ya. Nah, oleh karena itu namun ya walaupun masih hijau, ayo kita sama-sama untuk membantu diri kita masing-masing juga, membantu keluarga kita, membantu kebijakan aparat pemerintah bahwa
virus ini harus segera bisa diusir atau dituntaskan dari wilayah kita, khususnya DKI dan pada umumnya wilayah Nusantara ini. Virus ini ada di 1000, saya dapat WA itu ya, 1600 kali diperbesar zoom, itu ternyata ngeri. Itu kalau udah nempel ke belakang gini, ya, itu langsung cepat sekali berkembang. Oleh karena itu cuci tangan itu memang perlu. Nah, kemudian untuk kita di sini khususnya ya di RW 9 saya sudah mulai Pak, ada isolasi mandiri itu mulai tanggal 1. Tanggal 10 diterapkan PSBB, tapi kita tanggal 1 sudah. Orang masuk sini periksa, orang dari luar tidak bisa masuk. Itu sudah dari tanggal 1 kita terapkan. Ya alhamdulillah, insya Allah sampai saat ini kita masih bersih, masih hijau. Ini yang kita harapkan rekan-rekan semuanya. Oleh karena itu mungkin nanti dari rekan-rekan DKM juga pengen menyampaikan argumen atau unek-unek, jangan nanti dianggap bahwa ini balelo tapi tidak beralasan. Nah, mungkin nanti punya alasan masing-masing, ya silakan saja, mohon diberi kesempatan Pak. Nah, setelah itu mari nanti kita sama-sama, ya sama-sama ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya mudah-mudahan umarok dari kita semuanya ini semuanya sudah sepakat, insya Allah kemarin, hanya nanti polanya aja yang kita samakan. Nah itulah kira-kira barangkali sekedar Pak Sari Al-Amir, ya kalau boleh dikatakan sedikit membawa aspirasi dari DKM-DKM lain. Namun demikian rekan-rekan DKM lain nanti akan juga menyampaikan argumen ini. Ya oleh karena itu saya minta ya dengan arif dan bijak menyikapi ini. Kalau sudah itu insya Allah nanti selesai kita enak. Pulang kembali dari sini kita laksanakan putusan rapat ini atau musyawarah ini. Jangan seakan ada tekanan. Kalau ada tekanan pokoknya orang itu nang masjid. Wah, ini zaman Orde Lama. Ini mari kita tinggalkan, tapi kita bikin wasawirhum fil amri. Nah, kira-kira begitu. Demikian, terima kasih. Kiranya saya mohon maaf mewakili Al-Amir bil khusus. Makanya ada gagasan dari Dewan Masjid ya Pak. Minta katanya Pak untuk Al-Amir tempat silahkan pakai. Begitu, silahkan pakai. Ya mudah-mudahan. Ini sambil promosi Al-Amir biar bapak-bapak tahu di sini. Oh ini Al-Amir, oh, saya kira tambah meneh gitu. Karena Pak Asten Kesra itu 3 tahun yang lalu kalau nggak salah itu masih tarapan, tapi alhamdulillah sekarang maju terus maju. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.